Mengenal Allah. Itulah yang menjadi judul dari pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua. Nah sekarang bagaimana kita dapat mengenal Allah? Bagaimana kita bisa tahu mana Allah yang benar, mana Allah yang asli? Dan tentu jawabannya adalah melalui Alkitab. Disinilah kita dapat mengetahui yang mana Allah yang benar. Dan selain itu, pelajaran kita menjabarkan bagaimana karakter-karakter Allah. Dan itu semua sangatlah luar biasa. Kita akan mendalami lagi bagaimana Tuhan kita yang luar biasa itu. Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Dan terima kasih kepada semua saudara yang masih setia terus bersama-sama dengan AWR Borneo untuk menyaksikan semua program-program yang ada di AWR Borneo. Dan tentunya saat ini kita akan kembali membahas pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sudah terasa sudah masuk triwulan kedua, bahkan di pelajaran yang kedua. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Rusdianto. Shalom Pendeta. Shalom. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan membahas mengenai pelajaran kita yang kedua ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan pimpinan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Dan tentunya kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkata-kata di lidah kami berdua, agar firman Tuhan yang kami sampaikan dapat menjadi berkat buat kami di sini, dan juga terlebih dapat menjadi berkat buat semua saudara yang menyaksikan dari mana saja. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua berjudul Mengenal Allah ya. Ya, betul. Mengenal Allah. Dan kalau judul besarnya bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ya saya senang Pendeta melihat pelajaran kita ini. Ya walaupun kita sebagai orang Kristen yang tentunya setiap hari ya bertumbuh untuk mengenal dengan Tuhan, tapi diulangi lagi pelajarannya supaya kita lebih mengenal lebih dalam lagi bagaimana Tuhan kita itu. Makanya penting ini ya, selalu bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran kedua mengenal Allah. Ya saya langsung mau lihat di ayat hafalannya ya, yang sudah sering kita anggap juga sebagai ayat intinya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya mau garis bawahi satu-satunya Allah yang benar, Pak Pendeta. Kenapa? Karena ya kalau kalimat kata benar atau kata asli ini kan sering dibanding-bandingkan dengan kata palsu ya, atau salah ya. Dan sering orang bertanya bagaimana kita bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Saya sering mendengar Pendeta kalau orang bertanya begitu selalu jawabannya ya kita cari tahu dulu mana yang asli ya. Ya contoh kalau kita mau beli sepatu ataupun tas ya yang branded, kita datang dulu nih ke tokonya yang asli nih supaya kita lihat oh ternyata kalau barang yang asli seperti ini. Jadi begitu kita lihat yang palsu sudah langsung ketahuan. Nah kalau kita kembali ke pelajaran kita ini, bagaimana kita bisa mengenal Allah kita yang benar atau bagaimana kita bisa mengenal Allah kita yang asli? Ya tentunya kembali kalau dalam pelajaran kita kembali ke firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri ya. Jadi ini luar biasa ya, dimulai dengan bagaimana kita bisa mengenal Allah kita yang benar. Nah Pendeta, untuk awal dalam pelajaran kita, kira-kira apa opening statement yang mau Pendeta sampaikan untuk semua kita di sini dan juga yang ada di rumah? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih pemirsa. Banyak orang mengenal Allah di dalam pengetahuannya. Tapi tidak semua orang mengenal karakternya, tabiatnya itu sendiri. Baik, dan memang dalam pelajaran kita ini akan diberitahukan kepada kita bagaimana karakter-karakter Tuhan itu ya. Dan akan dibahas beberapa karakter di pelajaran kita di yang kedua ini. Nah, dan jadi jelas ya buat saudara semua di rumah, bagaimana kita bisa mengetahui Allah kita itu dengan kita mempelajari firman Tuhan atau mempelajari Alkitab kita. Saya senang Pendeta waktu saya baca di pelajaran hari Minggu langsung banyak dijabarkan karakter-karakter Tuhan ini ya. Ada Maha Kuasa, Maha Tahu, murah hati, adil, kasih setia,
ya hikmat, memiliki pengampunan, ya luar biasa karakter-karakter daripada Tuhan ini. Namun yang saya lihat ya, ternyata dari berbagai macam karakter Tuhan yang begitu luar biasa mau disamarkan oleh iblis atau Lucifer. Itu yang bahaya ya. Nah, pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana karakter Tuhan, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang Kristen, ya walaupun kita sudah belajar Alkitab, bagaimana supaya kita tidak bisa dibohongi atau disamarkan oleh cobaan atau oleh iblis itu sendiri, supaya kita tetap setia kepada Tuhan yang benar. Gimana pendeta? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi dalam hal ini ketika kita mencoba untuk memahami karakter-karakter ini, sesungguhnya Allah telah menguraikannya di dalam firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab mencoba mengangkat dan menjelaskan kepada kita siapa Allah itu sebenarnya. Iya. Ya. Dia membuka tirai. Ya, ketika di orang Israel di Bait Suci ada tirai pembatas. Ya, jadi bilik yang maha suci dan bilik yang suci ada pembatas atau tirai. Nah, Alkitab coba membuka tirai ini, menjelaskan tentang karakter Allah itu seperti apa. Di dalam kealahannya, ya manusia coba memahaminya. Ya, meskipun kita terbatas untuk melihat itu semuanya. Ya, di satu sisi ada si jahat dalam hal ini Lucifer. Ya. Mencoba untuk meragukannya. Jadi kenapa Lucifer jatuh di dalam dosa? Salah satunya adalah meragukan. Iya, keraguan. Meragukan tentang karakter Allah sendiri. Itu penyebab dari bagaimana kita mengenal Allah itu sendiri. Karakternya, tabiatnya. Jadi sekali lagi, Alkitab adalah satu-satunya sumber yang terbaik sejauh ini yang kita boleh lihat. Meskipun dari alam kita bisa mengenalnya dari ciptaannya ini kita bisa mengenal Allah itu sebagai, nanti di pelajaran yang kedua ya kita lihat tentang Allah itu sebagai, atau ketiga Allah sebagai pencipta. Tapi mari kita lihat di pelajaran hari Minggu ini menjelaskan bahwa Alkitab coba menerangkan kepada kita karakter Allah itu seperti apa. Saat ini atau dewasa ini ada sebuah pemahaman tentang bagaimana kita ragukan tentang Allah itu sendiri. Seperti panteisme, deisme, ateis dan sebagainya. Untuk coba melihat tidak ada Allah. Allah itu seperti ini digambarkan ya. Tapi Alkitab sekali lagi coba mengungkapkan tentang rahasia Allah itu seperti apa. Dia maha kasih, kemudian maha tahu ya, maha hadir ya. Jadi Alkitab sudah sangat cukup bagi kita untuk memahami tentang karakter. Jadi gambaran yang lebih jelas tentang Allah, Alkitab. Meskipun kita akan melihat tentang Yesus sendiri itu di pelajaran hari Kamis. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang menarik ya, ketika dalam pelajaran kita ini dinyatakan kembali bagaimana Lucifer ini ragu akan karakter Tuhan. Dan kalaupun kita akhirnya ragu, ya kita jadi sama seperti Lucifer ya. Betul. Sama seperti dengan setan ya. Jadi menarik, memang terkadang keraguan juga yang membuat akhirnya kita bisa salah langkah. Ya kalau saya lihat, ibaratnya kalau kita hubungan ke kehidupan kita sehari lah ya. Ya terlepas dari kehidupan rohani ataupun itu, terkadang keraguan itu yang bisa bikin kita salah langkah. Dan inilah senjata setan ya. Wah, luar biasa ya. Ketika ya kita lihatlah ketika di Taman Eden, ketika Tuhan sudah bilang kalau makan buah ini mati. Tapi disamarkan oleh Lucifer, oleh setan ya. Ya disamarkan, dan pada akhirnya itu membuat kejatuhan manusia pada saat itu. Ya, dan sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang apapun itu memang kita harus mesti cari tahu dulu mana sih aslinya, yakin dulu mana yang benar supaya tidak ada keraguan sedikit pun. Baik, tadi itu mengenai bagaimana satu-satunya sumber yang terpercaya yang bisa kita dapati adalah Alkitab yang kita pegang ya. Jadi itu mesti kita imani betul bahwa bagaimana kita mengenal karakter Tuhan dengan kita mendalami Alkitab kita. Lalu sekarang kalau kita melihat dalam pelajaran kita Pak Pendeta, ada 3 hal atau 4 hal tentang karakter Tuhan itu sendiri. Yang pertama kudus. Ya. Apa Pendeta untuk yang pertama kudus ini yang Pendeta mau sampaikan? Penulis coba mengangkat kata kudus ini dihubungkan dengan sabat. Ya. Jadi sabat itu adalah kudus dalam term waktu, dalam bentuk waktu ya. Mengapa itu kudus? Karena yang menjadikan itu
kudus. Oknum yang menjadikan itu kudus. Itu sebabnya ketika kata kudus ini digunakan untuk disematkan kepada Allah, hal ini adalah puncak di mana gambaran Allah yang sesungguhnya. Dia itu kudus. Jadi ketika kita melihat Sabat itu kudus karena yang menciptakan itu adalah kudus. Beberapa tokoh dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana kekudusan Allah itu. Musa salah satunya, pemirsa. Di mana Tuhan katakan, tanggalkanlah kasutmu, jangan mendekat kepada Yesaya, Yeskiel. Mereka menundukkan kepala mereka karena mereka mengetahui tentang oknum yang mereka lihat saat ini atau mereka dengar saat ini adalah kudus. Ya. Jadi predikat atau gambaran tentang Allah itu kudus, itu merupakan puncak Allah itu sendiri. Kudus dia. Kudus itu ya. Kudus atau suci. Ya. Allah adalah kudus ya. Jadi kalau saya membacakan lagi, ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai puncak kekudusan, ya ini kita tekankan kembali, itu berarti bahwa dia sepenuhnya bebas dari dan sepenuhnya terpisah dari kejahatan dan dosa. Ya. Allah adalah 100% baik dari awal hingga akhir. Dalam pengertian ini, kekudusan Allah adalah dasar dari semua sifatnya yang lain. Ya, ini luar biasa ya. Jadi dasarnya itu karena Allah ini kudus, makanya muncullah karakter dan sifat yang lainnya. Dan inilah juga yang menjadi pegangan kita Pak Pendeta ya, bagaimana kita bisa menjadi hidup kudus, hidup yang baik ya. Kita sudah tercemar oleh dosa, tapi kita harus bisa melihat bagaimana karakter Tuhan yang kudus supaya kita bisa hidupkan juga dalam kehidupan kita ya Pak Pendeta ya. Ya, lebih lagi adalah ketika kita melihat oknum yang kudus ya, atau Allah itu adalah kudus, maka kita punya sikap menghormati. Itu sebabnya ingatlah kuduskan hari Sabat, kita menghormati Sabat karena kudus. Ya kan? Jadi ketika kita melihat karakter Allah adalah kudus, bagaimana kita datang untuk menyembah dengan hormat kepada Dia. Itu. Betul. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, karena Tuhan pemilik Sabat itu juga kudus ya, maka kita hormati hari Sabat. Dan ketika Pendeta menyampaikan bagaimana kita bisa melihat atau kita menghormati seorang karakter yang kudus, terkadang kita juga melihat seseorang yang kita kagumi seperti itu Pendeta ya. Betul. Ya, contoh kita ada seorang artis atau penyanyi atau pejabat yang kita kagumi, wah kita hormat betul ya. Apalagi dengan Tuhan yang memang kudus ya, pada dasarnya adalah Tuhan yang kudus ya. Baik, berikutnya Pendeta. Allah adalah kasih. Ini kayaknya kalau ya sering kita dengar atau kita tahu bahwa dasar dalam kitab itu adalah kasih itu ya. Bagaimana Pendeta menjabarkan tentang Allah adalah kasih ini? Menarik ya, kata yang dipakai oleh penulis adalah hesed. Hesed. Ya, kata hesed di sini adalah sebuah ikatan perjanjian, sama seperti suami istri. Tadi disinggung tadi tentang Sabat, kudus. Tadi sekarang hesed perjanjian antara suami dan istri juga dipakai untuk kata kasih. Pernikahan itu kudus, ya kasih itu kudus ataupun hubungan yang kudus atau perjanjian Allah dengan manusia, kata hesed itu. Jadi ketika kasih hesed itu diberikan atau tinggal dengan kita, dia mengikat janji manusia dengan Allah. Ikatan itu yang disebut dengan kasih. Ya, jadi Allah itu kasih disebut Adonai atau Yahweh Yireh atau Allah yang menyediakan atau Adonai Tuhan atas segala sesuatu ya, digambarkan di sini ya. Jadi ketika Allah menyediakan, kemudian Allah memenuhi segala sesuatu seperti kita orang tua dengan anak, istri dan suami ya, kesetiaan itu yang disebut dengan kasih. Di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19 menunjukkan tentang kasih. Kasih itu sempurna, bebas, sangat bersifat rasional ya. Jadi ada orang bilang saya kasih tapi unrasional, tidak masuk akal bentuk kasihnya. Ya, jadi penulis coba mengangkat tentang kata kasih yang dalam bahasa Yunani adalah hesed, saudara-saudara. Bagaimana ikatan janji atau dalam bahasa Ibrani kata hesed ini yaitu ikatan perjanjian Allah dan manusia. Jadi ketika kita melihat hubungan kita dengan sesama, bagaimana juga Tuhan telah mengikatkan hubungan yang dengan kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan bahkan kalau ayat yang sudah sering orang hafalkan ya,
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya memang sumber kasih ini sendiri adalah Tuhan, dan kita tahu bagaimana karena kasih karunia yang begitu luar biasa sampai Dia mau memberikan Yesus untuk mati menggantikan kita, ya. Sekali lagi ini menggambarkan atau menekankan kembali bagaimana karakter Tuhan itu, Pak Pendeta, ya. Ya. Dia sudah kudus, Dia juga kasih, ya. Saya mau baca juga, Pendeta. Tadi Pendeta sempat bahas tentang 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 19 sampai 19, tapi saya akan baca ayat 19-nya, Pak Pendeta. Ya. Jika ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini saya senang ini kalimat ini, ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi memang Tuhan sudah memberi kita contoh, Pak Pendeta, ya, dengan karakter yang kasih ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita juga kepada orang lain, kepada sama kita. Pendeta, saya mau sekaligus bertanya nih, Pendeta. Saya ya seringlah kita menyampaikan Injil kepada orang lain, namun orang ini kan ada yang menerima dengan baik, ada juga yang terkadang cuma sekedar. Bahkan ada yang baru kita kenal karena kita mau mengabarkan Injil, tapi dia malah muncul-muncul pinjam uang, muncul-muncul pinjam yang berbau hal materi. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan Allah ini kasih, Pak Pendeta, kira-kira apakah hal seperti ini bisa kita jalankan, atau kita lihat lagi, nih orang ini betul nggak sih memang mau mengenal kebenaran, atau hanya sekedar mau cari relasi supaya dapat pinjaman? Gimana, Pendeta? Kalau dihubungkan dengan karakter Allah adalah kasih ini, ya? Ya, ini pertanyaan praktikal, ya. Praktikal. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita bisa temukan. Iya, iya. Saya cuma mau ambil contoh, ya, ketika berdasarkan ayat tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita Allah lebih dulu mengasihi kita, ya. Jadi terlepas dari motif, motif, betul. Terlepas dari motif yang Ia akan miliki, ya, ataupun Dia miliki, ya. Tapi bentuk seperti 1 Yohanes 4 ayat 19, kita lebih dahulu harus mempraktekkan itu. Terlepas dari motifnya, dia motifnya ikut Tuhan, ikut kebenaran, atau ikut gereja, atau ada motif selain punya uang, ataupun ikut sama si A, si B, atau karena pacarnya, atau sebagainya, kan gitu. Betul, lepas dari motifnya. Yudas, Tuhan telah tahu dia kelak akan mengkhianati dia. Ya. Sudah ketahuan motifnya. Motifnya sudah tahu, ya. Bagaimana dia bergabung, ya. Motif uang itu ada di dalam dirinya. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia. Ya, jadi terlepas dia mau bergabung atau sebagainya, kita tetap harus juga berikan kasih yang itu. Ya. Dia mau motif kasih yang kurang baik atau tidak, kita tetap lebih dahulu tunjukkan kasih itu, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pendeta. Kenapa saya sampaikan ini, memang inilah yang terjadi di realita kita juga, ya. Kadang suka kita hadapi. Mungkin saya rasa saudara juga yang di rumah, yang dari manapun mungkin pernah merasakan hal yang sama, ya. Tapi kembali lagi, kalau kita kembali kepada karakter Tuhan, kita kembali kepada Alkitab, bahwa memang Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kenapa kita juga melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Ya, memang sesungguhnya tidak mudah menerapkan kasih Tuhan ini. Betul. Ya. Bagi orang Yunani kan dikenal ada 4 kasih, ya. Ada kasih agape, phileo, eros, storge, ya. Tapi lihat ini kasih agape ini dia, ya, tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Dia seperti apa bentuknya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Sambut kasih itu, ya. Tunjukkan misi Kristus datang ke dunia ini mau menyelamatkan, dan kasih itu membungkus semua motif yang apa yang dimiliki seseorang itu ataupun dunia ini. Ya. Baik, terima kasih, Pendeta. Dan memang sekilas begitu saya kembali baca pelajaran kita, ya, dengan dasar Allah adalah kasih, dan pelajaran kita menghubungkan dengan Allah yang menyediakan. Jadi sebenarnya tidak perlu kita takut dengan motif orang-orang, ya. Betul. Ya, karena Tuhan pasti akan menyediakan bila mana kita tulus untuk menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita untuk orang lain. Baik, berikutnya, Pak Pendeta. Ya, pelajaran kita menyatakan Allah dalam penciptaan. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Ya. Bagaimana, Pendeta, Allah dalam penciptaan ini? Dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, kata Elohim itu muncul. Bara beresit Elohim, ya, kata ini. Tapi di pasal sebelumnya muncul kata
YHWH ya, atau Yahweh itu Yahweh. sendiri. Tapi dua kata ini bila digabungkan memiliki makna yang luar biasa. Yahweh, Elohim. Ya. Kata Elohim dan Yahweh itu memiliki arti yang tentunya berbeda. Ada namanya, ya. Tapi ketika kita melihat pelajaran ini Allah sebagai pencipta, kepada pembaca memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu punya kuasa. Jadi Elohim ya dan Yahweh itu. Jadi nama tersebut, kemudian sang pencipta tersebut, ya. Jadi ada sahabat Ayub yang bernama Elihu, ya, dia melukiskan tentang Allah itu seperti apa. Siapakah yang menentukan jalan baginya? Jadi tidak ada. Tidak ada. Siapakah yang menetapkan semua cakrawala? Tidak ada. Kalau bukan dia, selain dia kan. Jadi Allah sebagai pencipta atau Allah dalam penciptaan, kita mau menggambarkan tentang kuasanya. Ketika dalam penciptaan itu, ya, Tuhan berfirman, jadilah, ya betul ya, jadilah ini, jadilah. Tapi ketika dalam penciptaan kepada manusia, ini menarik ini. Dalam Kejadian 2 ayat 7 ya, Yahweh muncul, kata orang itu muncul atau oknum itu muncul, ya, menyajikan tentang keintiman dia dengan ciptaannya, ya. Dia datang bertelut, ya, kemudian kedekatannya dia menghembuskan nafas itu kepada manusia, ya. Jadi sang pencipta itu atau pencipta itu datang dalam kedekatan. Jadi walaupun dia berkuasa, Elohim itu, tapi dia punya hubungan dekat dengan pencipta itu. Beberapa doktrin ataupun ajaran mengatakan Allah itu sebagai pencipta, tapi setelah ciptakan dia pergi, tinggalkan. Ya, makanya Allah selalu melukiskan tentang Allah itu kejam, dia cuma sekedar menciptakan lalu dia tinggalkan kita. Dibiarkan gitu ya. Tapi kenyataannya ketika kita melihat Allah sebagai pencipta, dia walaupun dia punya kuasa, tapi hubungannya dengan manusia, ya, begitu dekat. Dia datang bertelut, bentuk manusia, menghembuskan nafas itu kepada manusia. Seperti itu. Kedekatannya. Jadi gambaran Allah sebagai pencipta, meskipun dia punya kuasa sebagai pencipta, sebagai penguasa, tapi dia punya hubungan dekat dengan kita. Karakternya adalah dekat dengan ciptaannya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang luar biasa ini ya, Tuhan ini ya, bagaimana dia betul-betul ketika dia menciptakan kita, dia pun memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan kita. Bahkan ya kalau kita baca juga di Kejadian, ya memang Adam dan Hawa selalu ya bercerita dengan Tuhan lah ya, sebetulnya di sana ya. Itulah kedekatan Tuhan dengan ciptaannya, dan itu luar biasa ya. Dan itulah salah satu karakter Tuhan itu sendiri ya, Yahweh Elohim yang Maha Kuasa dan juga pencipta. Dan memang salah satu juga dasarnya kenapa kita hormat kepada Tuhan, karena dia pencipta kita ya. Itu tidak bisa dipungkiri, karena Tuhanlah pencipta kita, dunia dan semua isinya ini adalah Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita hormat kepada Tuhan kita sebagai pencipta kita. Ya, tambah sedikit lagi adalah ketika kita melihat sosok sebagai orang yang berkuasa, maka terkadang kita merasa ada gap, ya, ada jarak gitu ya. Karena dia penguasa, ya, dia punya jabatan yang tinggi sehingga kita ini siapa ini dia, ya. Ada jarak seperti itu. Tapi ketika penulis mengangkat Allah itu dalam penciptaannya, kita ternyata dekat sekali hubungan itu. Dilihat dari penciptaan itu sendiri ya. Ketika Allah berfirman jadi dalam penciptaannya, tapi kepada manusia itu sendiri dia membentuk, dia menghembuskan, ya. Jadi kedekatan kita sebagai ciptaan dan dia sebagai pencipta itu sangat dekat. Dekat ya, luar biasa. Jadi memang kita sempat sampaikan tidak ada gap antara kita dengan Tuhan, ya memang luar biasa ya. Artinya kedekatan itu memang harus terus kita pertahankan juga ya di dalam kehidupan kita ketika kita betul-betul mau mengenal Allah itu sendiri. Ya. Berikutnya Pak Pendeta, pelajaran kita ya mengatakan bahwa Immanuel, di mana artinya Allah beserta kita. Ini artinya kalau kita mau tarik lagi ke salah satu karakter Tuhan, dia itu Maha Hadir. Ya ini luar biasa ya. Kira-kira apa poin penting dari pelajaran kita Allah beserta kita ini Pak Pendeta?
Di awal penulis mengangkat untuk menggambarkan tentang Allah itu melalui Alkitab. Ya, betul, kita ketika membacanya, ketika kita mendapat informasi dari Alkitab, kita tahu Allah itu Maha Kudus, Maha Kasih dan sebagainya. Tapi kini kehadiran Yesus adalah gambaran yang mutlak siapa itu Allah Bapa. Yesus menceritakan dirinya sendiri. Makanya barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ya, ia telah melihat siapa? Bapa. Kasihnya, ya, kebaikannya, ya, kepada manusia, ya. Dan menariknya adalah keempat Injil melukiskan dalam cara yang berbeda. Ya, Matius menceritakan bagaimana Yesus sebagai oknum atau hal yang dinanti-nantikan. Ya, dinanti-nantikan. Itu sebabnya ketika kita membaca buku Matius diawali dengan genealoginya atau silsilah Yesus, kan? Betul. Ya kan, ini yang kita dinantikan dari sini sampai datanglah kepada Yesus. Itu yang dinantikan, ya. Jadi ternyata penyertaan Tuhan itu sudah jadi dari seluruh generasi ke generasi. Dia sertai mereka. Kemudian kitab Markus, ya, dikatakan sini kitab Markus adalah bagaimana tentang pelayanan dan pengorbanan Yesus. Ya, jadi dia melayani begitu dekat dengan ciptaannya. Dia menyertai semuanya, ya. Bagaimana pengorbanannya. Kemudian kitab Lukas, dia melukiskan Yesus itu penuh dengan belas kasihan, kemanusiaan yang sempurna. Dan terakhir adalah Yohanes. Dia melukiskan tentang inkarnasi. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi, perubahannya. Jadi kata Immanuel itu bukan hanya pada waktu dia cipta, Yesus katakan Immanuel ketika kelahiran Yesus, tapi sesungguhnya telah jauh kehadiran Immanuel itu kepada anak-anak manusia, Adam dan Hawa. Baik, terima kasih Pendeta. Artinya ketika kita melihat di pelajaran kita di hari Kamis ini, Immanuel, Allah beserta kita, sebetulnya ini adalah bukti dari rangkaian di mana Tuhan sudah menyertai kita dari penciptaan, ya. Betul. Iya, dari penciptaan, ketika dia menciptakan manusia hingga manusia itu jatuh sampai inkarnasi menjadi Yesus, di mana dia datang juga dekat dengan kita manusia. Dan dari 4 Injil ini, ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ini memang inilah bukti bagaimana Yesus itu Tuhan, bukti bagaimana Yesus itu melayani kita manusia, dekat dengan manusia, dan terlebih bagaimana Tuhan saking dekatnya dengan kita, dia mau memberikan kasih karunia terbesar dengan kematian Yesus di kayu salib ini, ya. Luar biasa ini. Dan Pendeta, kalau kita kan akhir bulan kemarin baru saja perjamuan, ya, kita kembali mengingat bagaimana pengorbanan Yesus sendiri, bagaimana darahnya telah tercurah. Kalau untuk semua pemirsa atau saudara yang di rumah, kira-kira penekanan apa lagi yang bisa Pendeta sampaikan mengenai perjamuan atau pengorbanan Yesus ini untuk kita semua lah, untuk menguatkan kita lagi bagaimana pengorbanan Yesus sendiri. Baik, terima kasih. Kita coba menghubungkan cerita ini atau pembahasan ini dengan perjamuan kudus, ya. Ya. Jadi rencana keselamatan itu telah ada sebelum kejatuhan manusia. Ya. Allah mempunyai sebuah rahasia bila manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang ia akan lakukan. Dan ketika pun terjadi manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan sebuah gambaran tentang keselamatan. Kepada Adam seperti apa, kepada anak-anak Yakub, Israel seperti apa, dan ketika gambaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang mati sebagai domba yang sesungguhnya dalam Yohanes 1 ayat 29, ya. Yohanes Pembaptis katakan, inilah anak domba Allah, ya, yang sesungguhnya yang telah menghapuskan dosa dunia, ya. Dan ketika dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus meninggalkan sebuah perintah yang baru, ya, perjanjian yang baru, yaitu melalui upacara perjamuan kudus. Jadi kenalnya, kenapa kudus? Karena tubuh, ya, dan darah yang digambarkan dengan roti serta anggur, ya, memiliki gambaran bahwa dia mau membuat sebuah hubungan yang dekat dengan kita ketika kita makan roti dan anggur itu.
Gambaran yang lebih sederhana adalah itulah pengorbanan dia. Ya. Ya, itu pengorbanan dia. Kita ketika memakan roti dan anggur itu, kita memaknai bahwa inilah kematian Kristus. Setiap kali engkau memakan itu, Ya. engkau memperingati akan kematian Yesus. Sekarang adalah bagaimana kita meresponnya dengan rasa syukur sebenarnya. Ya, inilah wujud yang sesungguhnya kematian Kristus, Allah yang Maha Kasih itu yang telah mati bagi kita. Itu. Baik, terima kasih Pendeta. Kenapa saya coba tanyakan ini? Karena ini berhubungan dengan keseluruhan pelajaran sekolah sahabat kita ya, di mana Allah itu beserta kita. Pendeta sudah sampaikan bagaimana dari sebelum kejatuhan pun sudah ada rencana keselamatan. Artinya memang Allah beserta kita, baik kita belum berdosa sampai kita sudah berdosa, bahkan sampai kita diselamatkan dengan kematian di kayu salib. Dan itu membuat kita semakin mengenal Allah kita ya. Ya, jadi memang ini luar biasa nih, kita semakin mengenal Allah kita dengan membaca firman Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia sangat kudus, Dia pencipta kita, Dia penuh kasih, dan terlebih Dia beserta kita dari sebelum kejatuhan sampai nanti Dia datang yang kedua kali. Saya mau baca di kalimat terakhir Pendeta di pelajaran hari Kamis, katakan begini. Kita baru saja menyentuh permukaan dari topik yang sangat besar ini, yaitu karakter Allah. Allah jauh lebih besar dan lebih luar biasa daripada yang dapat kita pahami. Dan kita akan terus belajar tentang Dia sepanjang kekekalannya. Luar biasa pelajaran kita Pendeta. Masih panjang ini triwulan ini. Namun untuk pelajaran kita minggu ini, kira-kira apa yang kesimpulan Pendeta mau sampaikan untuk kita dan juga semua saudara yang ada di rumah? Jadi tadi bahwa kita dibuka dengan kalau kita pelajari tentang Allah yang benar dan Allah yang palsu. Atau uang yang benar, yang asli atau yang palsu. Bila ditanya kepada kami, ketika ada dua seperti itu, asli dan palsu, mana yang kita akan pelajari? Maka saya akan menjawab adalah kita belajar yang asli. Kenapa? Ketika kita belajar yang asli, kita tahu yang asli seperti apa, maka kita tidak akan peduli lagi yang palsu seperti apa. Kedua, ketika kita pelajari yang palsu, tidak akan memiliki faedah. Iya. Uang palsu, setelah kita tahu oh ini palsu, Ya, kita tidak bisa gunakan gak lagi. Gak ada artinya. Ya kan gitu. Tapi kalau kita belajar yang sesungguhnya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini sendiri, kita akan melihat inilah keasliannya. Inilah dia. Dan itu akan berguna bagi kita di kemudian hari. Berbicara tentang kasih karakter Allah hingga tiba kekekalan, atau sampai kepada kekekalan, atau terus kepada kekekalan, memang tidak akan pernah habis. Iya. Ya, di sorga kita akan terus berbicara tentang bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita. Kita akan terus menceritakan tentang karakter Kristus atau karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di dunia baru pun kita terus akan menjelaskan dan menceritakan tentang hal tersebut. Karakter Allah, meskipun secara manusia, sahabat lalu ya, ataupun pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, berbicara tentang realita kita sebagai apa. Kita orang berdosa. Kita tidak akan pernah memahami seutuhnya tentang karakter Allah. Tapi untuk sederhana untuk kita pahami adalah Allah itu Maha Kasih, Maha Hadir dalam pengampunan, kasih-Nya dan sebagainya. Kita boleh sangat bersyukur untuk mengenal karakter Allah itu luar biasa. Itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga apa yang sudah kita bahas ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya, dan tentunya ketika nanti kita berdiskusi di kelompok kita di gereja, diskusi kita dapat semakin hangat dan semakin penuh berkat lah ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk itu kita akan tutup diskusi kita. Saya undang Pak Pendeta untuk berdoa untuk kita semuanya dan untuk semua saudara. Baik pemirsa, aware dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini kami diperkenalkan karakter tabiat Allah yang sesungguhnya. Ia Maha Kasih, Ia hadir di tengah-tengah kami. Ia senantiasa menyediakan segala kebutuhan kami. Biarlah pelajaran ini menolong kami semua untuk boleh mengasihi dan tetap percaya kepadanya sebagai sumber keselamatan dan hidup. Terima kasih, biarlah berkat yang sama akan senantiasa menjadi seluruh pemirsa aware dimanapun mereka berada. Kasih karunia Immanuel itu menyertai kita semua dan memberkati kita dalam pengenalan akan kasih, akan karakter Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberitahukan kami secara detail dan luas dan banyak sekali tentang kemurahan dan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk pelajaran ini. Inilah doa permohonan kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta dan Tuhan memberkati kita semuanya.